Baru-baru ini dunia antariksa cukup heboh ya, dengan Crew Dragon dari SpaceX yang berhasil mengantarkan 2 astronot ke ISS, International Space Station. Terus ya seperti biasa si reusable rocketnya, roket yang ngedorong ini muatan roket sampai ke orbit itu berhasil balik lagi dengan selamat untuk bisa dipakai untuk peluncuran berikutnya. Dan tentunya orang tokoh sentralnya itu adalah Elon Musk. Dan di sesi Deep Talk malam kali ini, meskipun syutingnya bukan malam hari, kita akan bahas Elon Musk. Karena ini adalah Elon Musk ini salah satu figur yang saya suka kepoin, yang sangat inspirational lah ketika saya membangun Pamify. Dan bahkan dari saya S3 tuh saya udah ngepoin gitu, dia nih kayak gimana sih kehidupannya, masa kecilnya, biografinya, nontonin interviewnya, buku apa aja yang dia baca. Dan salah satu buku yang dia baca itu ada di tangan saya. Ini adalah salah satu buku rekomendasi dia, makanya di sini ada labelnya dari Elon Musk. Kelihatan nggak sih? Wow, nggak kelihatan. Intinya dia bilang a good book on rockets that's really fun, Elon Musk. Judulnya Ignition: An Informal History of Liquid Rocket Propellants. Ini bukunya tentang sejarah propelan roket. Propelan ini kayak bahan bakar yang dipakai buat ngedorong si roket itu bisa ke atas. Kalau liquid ya dia cair. Dari John D. Clark. Dan waktu itu tuh soalnya saya baca buku ini pas dibuka di Amazon.com tuh dulu. Bukunya lama banget, ini buku jadul aslinya. Itu harganya ribuan dolar. Saya mikir nggak mungkin lah beli buku kayak gini ribuan dolar. Tiba-tiba pas di toko buku itu saya nemu, oh ternyata ini sudah ada cetakan terbarunya. Karena saya juga udah nggak ngikutin gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk beli buku ini. Dan ini adalah buku terakhir yang saya beli di Amerika Serikat sebelum akhirnya lockdown, terus akhirnya balik ke Indonesia. Ini bukunya sih, kalau bukunya ini sendiri tuh ceritanya tentang itu kan, sejarah roket. Karena rocket science itu sesuatu yang emang berbahaya loh. Emang resiko tinggi gitu. Emang ini bukan kaleng-kaleng lah. Orang yang biasanya involve atau terlibat di riset seputar ini tuh minimal pernah ada insiden lah di lab itu. Entah kebakaran, meledak atau apa, orang jarinya kenapa-napa. Dan si John D. Clark ini termasuk yang aman-aman aja gitu. Makanya dia dan dia seorang penulis yang indah gitu. Dia banyak berinteraksi juga dengan tokoh yang mungkin kita tahu tuh, Isaac Asimov yang bikin iRobot. Ini kata pengantarnya pun dari Isaac Asimov. Tapi yang mau saya bahas di Deep Talk kali ini mungkin lebih ke Elon Musk-nya itu sendiri ya. Karena menurut saya ini tokoh yang sangat inspiratif untuk di zaman ini gitu. Dia benar-benar mencoba menjadi superhero di zaman sekarang lah. Walaupun dia kontroversial, saya juga walaupun saya ngepoin dan saya merasa terinspirasi, kadang saya juga ngerasa ini tokoh misterius, dia ini beneran jago kah? Beneran sejenius itu kah? Atau memang ini cuma pencitraan-pencitraan aja, nggak ngerti. Tapi apakah dia inspiratif? Inspiratif banget gitu. Maksudnya dia tuh dari kecil udah suka baca banyak banget buku, udah bikin game juga, asalnya dari Afrika Selatan ke Kanada terus ke Amerika. Dia tuh S1-nya tuh ekonomi iya, fisika iya, terus S3 ke Stanford cuman 2 hari doang, terus dia resign untuk akhirnya bikin perusahaan yang namanya Zip2 ya, yang akhirnya dia dijual perusahaan itu, terus dia bikin lagi X.com yang akhirnya gabung ke PayPal. PayPal dijual, dia punya 165 juta dolar dari penjualan PayPal itu. Dia harusnya bisa liburan, bisa seru-seruan, tapi dia malah bikin SpaceX. Dia pengen menjalankan misi luar angkasa oleh perusahaan swasta. Nah ini tuh sesuatu yang apa ya, menurut saya sangat besar gitu, sangat-sangat beresiko. Dia mau melakukan hal-hal yang sulit dan membangun company ini pun sangat sulit. Dia di tengah-tengah tuh udah mau mati gitu company-companynya. Dia pakai semua uang dia, sampai katanya, konon katanya, ini nggak tahu bener atau nggak, konon katanya dia untuk rumahnya sendiri tuh ngutang gitu untuk bayar sewa rumah. Saking semua uang dia, kekayaan dia dibuat untuk mempertahankan startup ini yang mau mati gitu, si Tesla sama SpaceX. Dan banyak banget quotes-quotes dari dia yang sangat inspiratif ya. Selain ya itu juga menginspirasi saya karena dia ternyata nggak lulus PhD-nya, makanya saya juga pas quit PhD. Elon Musk aja nggak lulus PhD, tapi ya dia juga apa ya, dia pokoknya yang penting tuh di dunia ini kan kapasitas ya, orang ini kompeten atau enggak. Dia bilang pun kalau mau kerja di perusahaan dia nggak harus lulusan mana, yang penting dia jago lah. Dan dia benar-benar contoh bisnismen yang
at least dari ceritanya sih fokus banget ke engineering, ke produk gitu. Dan menggunakan metode berpikir yang namanya first principle. First principle nih terus bertanya gitu loh. Misalnya, ini kita udah pernah bahas sih di Hutata, cara berpikir seperti Elon Musk. Intinya first principle adalah kita punya suatu pengetahuan, itu kita gali terus sampai akhir gitu. Titik dimana kita punya asumsi yang paling mendasar. Misalnya kayak, oke, kita sekarang alat makan tuh pakai piring. Tapi sebenarnya apa sih fungsi alat makan ini? Bisa nggak piring ini diganti sesuatu yang lain? Ujung-ujungnya kan sebenarnya kita bisa melihat problemnya itu sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin kedepannya orang makan nggak perlu lagi pakai piring, ya tinggal suntik-suntik aja, pakai infus atau obat, atau pil kayak kacang ajaib di Son Goku. Intinya sih pola berpikir yang menuntut kita untuk selalu bertanya, hal ini terjadi kenapa? Kenapanya ini kenapa? Kenapanya ini kenapa? Kenapanya ini kenapa? Makanya dia dalam prinsip membuat produk tuh dia bilang, you have to assume that what you're doing is wrong gitu. Your product is wrong. Pokoknya semua yang kita lakukan tuh salah. Dan tujuan kita, your goal is to make it less wrong gitu. Jadi kita ketika bikin produk tuh sering mikirnya, oh produk kita udah bagus. Enggak, menurut dia justru kita tuh harus berpikir produk kita salah dulu, lalu kita improve dari situ. Dan dia bukan sedikit cerita gagalnya gitu. Orang pun meragukan dia, banyak banget orang yang bertaruh bahwa dia akan gagal. Dan bahkan beberapa tokoh yang dia kagumi seperti Neil Armstrong, seorang ini ya, dia kan seorang American hero ya. Dia tuh meragukan juga, masa perusahaan swasta mau kirim-kirim roket, mau bikin penerbangan keluar angkasa. Janganlah, ini mending bagiannya NASA gitu. Tapi ya Elon Musk nih kekeh gitu dengan misi eksplorasi luar angkasa. Karena impactnya banyak ya. Ketika misalnya ada perusahaan swasta yang melakukan misi-misi luar angkasa, ini kan tentunya berarti ada bisnisnya. Dia bisa memutar duit gitu. Sehingga dia bisa melakukan inovasi di situ. Beda sama misalnya NASA. NASA kan proyek pemerintah, tergantung pemerintah. Ibaratnya kalau di Indonesia, pemerintah Amerika mau ngasih APBN nggak untuk eksplorasi luar angkasa. Kalau dulu mungkin untuk ngalahin Soviet, jadi ada peperangannya gitu. Mungkin sekarang dirasa terlalu mahal. Tapi kalau ini jadi sebuah bisnis, bisa diolah bisnisnya, itu menguntungkan, ya bisa berinovasi di sana. Bukan nggak mungkin gitu pikirannya Elon Musk kan. Nanti suatu saat kita koloni Mars. Dan ini udah satu langkah sedikit lebih maju lagi ke arah sana gitu. Karena gini, bisnisnya tuh gimana sih? Dia dapat duit dari mana sih SpaceX ini? Karena si roket ini kan mahal ya. Roket ini misalnya tadinya tuh cuma dipakai sekali doang. Tapi kalau misalnya dibikin roket ini ada bagian-bagian yang bisa dipakai lagi. Kayak si Falcon 9 ini, itu bagian boosternya, bagian bawahnya itu bisa balik lagi. Dan ini tuh udah cost-nya itu udah 70% sendiri. Ibaratnya kita launching roket tuh kalau nggak salah tuh di tahun 2019-an ya, saya pernah baca Falcon 9 itu harganya kalau misalnya negara lain mau ngirim satelit atau ada institusi mau ngirim satelit itu harganya 62 juta US dollar gitu. Tapi 70%-nya itu sudah 62 miliar itu adalah ongkosnya. Tapi roketnya sendiri itu mungkin berapa? 50 dolar gitu, 50 dolar. Sebenarnya jadi untungnya kalau cuman dapat project pertama nih, si SpaceX dibayar 62 juta dolar, dia bikin roket ini untuk launching apa segala macam, itu butuh 50 juta dolar. Tapi karena ada bagian-bagian yang bisa mendarat lagi ke bumi dan dipakai untuk penerbangan selanjutnya, dan ini cost-nya tuh 70%, jadinya katakanlah satu roketnya 50, cost dari si ini tuh udah balik lagi, dia balik lagi uangnya tuh sebanyak 35 juta dolar. Jadi untung dia tuh gede. Untung dia ya let's say nanti 35 juta dolar ini nggak penuh lah, harus diapain segala macam, mungkin ujungnya yang balik cuma 30 juta dolar. Berarti 62 juta dolar dikurangi 30 juta dolar gitu. Dia udah balik berapa? Hampir setengahnya, lebih dari setengahnya. Makanya ini bisa untung, bisa diputer duitnya untuk riset dan pengembangan gitu loh. Makanya nanti dia pengen ngirimin orang-orang keluar angkasa. Dan kalau misalnya perusahaan swasta bisa melakukan itu, nggak tergantung sama pemerintah, nanti akan ada banyak inovasi di sana. Dia bisa ngirim-ngirim ilmuwan, kita nanti bisa riset
di luar angkasa itu. Mungkin nanti film-film juga bisa di-syuting beneran di luar angkasa. Dan juga mungkin kaum flat earth nanti kalau ini udah terjadi sekian tahun lagi, kalau punya duit bisa membuktikan sendiri bumi itu seperti apa bentuknya gitu. Dan visinya Elon Musk ini ya itu sampai pengen bikin koloni di Mars. Dan nggak mudah kalau dia bilang, salah satu quotes yang saya suka tuh dia bilang itu, kalau misalnya if you need to be motivated to do a startup, don't do startup. Jadi kalau misalnya kita ngerasa butuh dimotivasi nih untuk bisa bikin startup, jangan bikin startup. Karena startup tuh emang painful kalau menurut dia. Dia ngasih gambaran dan saya rasa itu benar ya. Eating glasses and staring into the abyss. Jadi kayak yang namanya startup itu makan beling gitu. Makan beling. Karena saya misalnya waktu Pahamify pengennya, saya suka jelasin tentang sains, saya suka ngedesain cerita yang bikin orang lain paham, suka ngedesain-desainnya, mungkin ngedesain apps-nya bagusnya kayak gimana. Tapi ternyata ketika saya mulai startup, saya harus ngerjain hal-hal yang nggak saya suka gitu, yang saya nggak ngerti. Soal keuangan, soal memanage perusahaan, soal nyari investor, soal berhubungan dengan banyak orang yang saya sebenarnya nggak suka. Karena saya pengennya, passionnya adalah bikin pelajaran lebih mudah. Tapi kalau saya nggak bangun perusahaannya nggak bisa berkembang. Kalau perusahaannya nggak berkembang, saya nggak bisa juga bikin pengajaran yang lebih maksimal. Makanya dibilangnya makan beling, eating glasses, and staring into the abyss. Jadi kayak bener-bener ngelihat ke sesuatu yang sangat suram di bawah neraka. Pokoknya karena startup itu emang belum ada duitnya kan. Kita menjual impian lah ke orang, menjual janji. Nanti orang mau invest baru kita bikin produknya dipasarin, belum tentu sukses juga. Karena ya tadi, biasanya orang bikin produk pertama kali tuh mikirnya udah bagus, ternyata nggak diterima masyarakat nggak mau bayar, dan kita harus mau legowo memperbaiki si produk ini. Makanya si startup ini bisa mati dari waktu ke waktu kalau nggak ada yang support, kalau bisnisnya nggak jalan. Dan itu stres banget. Pahamify aja tuh dalam 2,5 tahun ke belakang tuh berkali-kali hampir mati gitu, uangnya company-nya hampir habis tuh udah berkali-kali. Dan itu perjalanan yang sangat normal sebagai sebuah startup. Makanya Elon Musk bilang, kalau kita butuh dimotivasi untuk melakukan startup, jangan melakukan startup. Dan lagi dia tuh juga bilang bahwa ketika when something is important enough, you do it even if the odds are against you. Jadi meskipun kita ngerasa chance-nya kecil nih, orang-orang bilang nggak mungkin lah. Misalnya kayak Pahamify, kan udah ada pemain yang gede. Lu punya ide apa yang lebih bagus? Lu bisa emang ngalahin mereka yang udah punya banyak uang misalnya kayak gitu. Pasti kita akan dibilang kayak gitu. Tapi ketika kita ngerti yang kita lakuin ini penting loh, karena orang lain mungkin concernnya nggak sepenting itu buat hal-hal tertentu. Ini sama kayak si Elon Musk ini, beberapa orang mungkin nggak memikirkan bahwa ke Mars, ngembangin ini semua tuh penting. Tapi dia lakuin walaupun susah, walaupun dia mati-matian, hampir bangkrut berkali-kali perusahaannya. Dan dia benar-benar sampai stres banget kan. Tempo hari itu sempat dia tuh di Twitter agak bikin masalah lah. Karena ya mungkin dia kurang tidur gitu. Karena katanya dia punya banyak perusahaan, dari mulai perusahaannya itu SpaceX tentang eksplorasi luar angkasa, dia juga punya yang namanya Tesla, mobil elektrik. Dia juga punya yang namanya OpenAI, soal AI, Neuralink, ada macem-macem lah. Saking dia tuh benar-benar pengen berinovasi ini, tidurnya kurang. Kalau tidur kurang tuh, nanti nih ada juga bahasan ya di buku tentang how to boost your brain. Kalau kita tidur kurang tuh konsentrasi juga melemah. Makanya dia tuh kontroversial lah. Banyak banget hal-hal kontroversi. Tapi ya itu inspiring. Intinya sih ketika kita mau melakukan inovasi yang benar-benar penting, meskipun itu susah, kita lakuin. Dan dia bilang, ini yang membuat saya juga, ya udahlah jalanin aja lah, bikin startup. Punya ide apa kita jalanin, kita perjuangin. Hutata ini pun gitu. Udah mau mati, udah mau nyerah lah. Banyak masa-masa suram lah dalam membangun Hutata ini. Tapi karena ini penting ya, kita tetap jalanin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang namanya pertolongan sehingga kita masih survive sampai sekarang. Dan Elon Musk tuh juga gitu, dia bilang ya nggak masalah kalau gagal, orang-orang pada meragukan dia, dan dia membuktikan dia sampai sekarang bisa gitu membuat progres walaupun target dia tuh bombastis, kadang nggak sesuai ya antara impian dia dengan kenyataan, tapi dia berprogres gitu. Dan dia bilang
kalaupun akhirnya dia gagal, it's okay. Karena ketika dia gagal, kegagalan ini akan bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya yang akan memulai apa yang pengen, melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Kayak gitu sih. Jadi itu tentang Elon Musk, tentang buku Ignition ini, sebuah deep talk yang apa ya, itu benar-benar dalam 2,5 tahun ke belakang membangun Pahmify itu, Elon Musk ini benar-benar jadi inspirasi saya. Karena dia benar-benar percaya bahwa kita nanti suatu saat bisa kirim orang ke Mars gitu. Nambang di Mars gitu. Dan itu makin deket lagi gitu semua ini gitu. Semua yang dia mau kerjakan ini makin kelihatan gitu. Dia membuktikan bahwa dia stay true to himself, benar-benar memperjuangkan visi itu. Yang mudah-mudahan kita bisa terinspirasi. Gitu aja untuk Deep Talk hari ini, Deep Talk malam kali ini, yang sekarang jadi syutingnya nggak malam, nggak apa-apa ya, susah kalau syuting malam, nanti nggak sempet. Kayak gitu aja, kasih tahu topik-topik apa lagi yang menarik untuk dibahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan salam.